Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ananda Solih dan Solihah bertemu lagi dengan Ibu Lati, yaitu pada kesempatan ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Solih dan Solihah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengajak Ananda Solih dan Solihah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda Solih dan Solihah, tahukah kalian apakah itu iman? Nah, pertanyaan ini pernah diajukan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Seketika, seseorang laki-laki hadir dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu iman?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman itu," kata Rasulullah, "kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan Rasul yang diutusnya, kemudian takdirnya yang baik dan yang buruk." Itulah jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda Solih dan Solihah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kali ini, Ibu akan mengajak Ananda Solih dan Solihah untuk bernyanyi, yaitu Rukun Iman. Ayo sekarang ikuti Ibu ya. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga kitab, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam kodo dan kodar. Bisa mengikuti Ibu? Sekali lagi kita nyanyi bersama ya. Rukun iman ada 6.
bahwa Rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ananda solih dan solihah, Allah itu mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan. Ananda solih dan solihah berarti makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman kepada Rasul Allah itu berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Tadi Ibu sampaikan contoh dan teladan bagi manusia. Menurutmu, manakah tokoh idolamu yang patut dicontoh? Mengapa? Nah ya, idola yang patut dicontoh itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan, ya, dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat berapa? Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, yuk Ibu ajak kamu untuk bersama-sama membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi itu ya. Tadi Ibu membuat pertanyaan mengapa? Karena dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kita. Jadi siapa yang harus kita idolakan? Yang harus kita idolakan adalah Rasul-Rasul Allah terdahulu, utusan-utusan Allah, ya. Ananda solih dan solihah, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga rasul-rasul lain adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja, ya. Jadi Nabi Muhammad dan Rasul terdahulu sama seperti kita. Lalu, mengapa kita perlu menjadikan mereka tauladan atau menjadikan mereka itu idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik, ya. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ananda solih dan solihah, sebelum kita lanjutkan mempelajari sifat-sifat Rasul, boleh ya Ibu ajak lagi. Ibu akan mengajak kamu untuk apa? Ibu akan mengajak kamu untuk bermain, ya. Bermain tepuk sifat Rasulullah. Baik, ayo. Tepuk sifat wajib bagi Rasulullah: siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul: kizib, dusta, khidmat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Baik, untuk mengingat kembali, Ibu akan mengajak kamu semua untuk tepuk apa tadi? Tepuk sifat wajib dan sifat mustahil.
mustahil bagi Rasulullah, bagi Rasul, bagi Nabi, ya. Ayo sekarang ikuti Ibu. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Oke, selanjutnya tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kizib, dusta, khidmat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Baik, Ananda, Solih dan Solihah, tahukah kalian apa arti sifat wajib Rasul? Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat itu yang harus dimiliki oleh Rasul. Apa sajakah 4 sifat wajib bagi Rasul? Ya, seperti tadi yang sudah kita mainkan, tepuk ya. Apa yang pertama adalah siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah atau disingkat dengan staf. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil. Nah, Ananda, Solih dan Solihah, tahukah kalian apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Baik, sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul dan Nabi. Apa sajakah sifat mustahil bagi Rasul? Ya, tadi juga yang seperti kita sudah tadi mainkan dalam tepuk sifat mustahil. Apa itu? Pertama adalah kizib, ya, kemudian yang kedua khidmat, yang ketiga khianat, dan yang terakhir adalah baladah. Itulah sifat yang dimiliki, yang wajib dimiliki oleh para nabi dan para rasul, dan sifat yang tidak boleh dimiliki atau sifat mustahil yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Karena pada dasarnya setiap nabi dan rasul itu pasti cerdas, pasti fatonah, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah siddiq, ya. Apa itu siddiq? Nah, ini adalah sifat dari para rasul. Sifat yang wajib bagi rasul adalah yang pertama siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong. Ingat ya, Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Berarti kalau siddiq artinya berucap atau bertingkah laku yang benar, kebalikan dari
bagaimana? Apakah yang materi yang Ibu sampaikan ini kamu bisa paham? Baik. Bagaimana Ananda Solih dan Solihah? Apakah materi yang tadi disampaikan oleh Ibu dapat kamu pahami? Apa itu arti iman? Dan kemudian apa itu sifat-sifat Rasul? Sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul. Ya, Ibu rasa